Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Revaya Frisa Ratualu dengan NIM 205-2025-0004 dengan prodi Psikologi Kristen, mata kuliah psikometri. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar psikometri. Psikometri adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran psikologis. Pengertian dari konsep dasar psikometri: ilmu yang mempelajari tentang pengembangan model-model matematik dalam kerangka penyusunan alat ukur psikologi agar memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Tujuannya mengukur atribut psikologis yang tidak tampak secara kuantitatif agar dapat dianalisis secara objektif. Manfaat: membantu dalam pengambilan keputusan klinis, seleksi karyawan, hingga evaluasi pendidikan berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya, variabel dalam pengukuran psikologi dalam psikometri. Kita membedakan antara apa yang ingin diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama, variabel laten, konstruk psikologis yang tidak dapat diamati secara langsung, contohnya kecerdasan, motivasi, kecemasan. Yang kedua, variabel manifest atau indikator, perilaku atau jawaban yang dapat diamati secara langsung sebagai representasi dari variabel laten, contohnya skor tes IQ, detak jantung, jawaban kuesioner. Yang ketiga, variabel X dan Y. X independen, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab. Y dependen, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat yang diukur. Variabel moderator dan kontrol. Variabel moderator, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen X dan dependen Y. Contoh, dukungan sosial moderator dapat memperlemah hubungan antara stres kerja X dan depresi Y. Variabel kontrol, variabel yang dibuat konstan atau dikendalikan oleh peneliti agar tidak mempengaruhi hubungan utama yang sedang diteliti. Selanjutnya, pengertian tes psikologi, tujuan dan manfaat, jenis-jenis tes psikologi. Pengertiannya, prosedur sistematis untuk mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bantuan skala, angka atau kategori. Tujuan: deskripsi profil kepribadian, diagnosis gangguan, prediksi performa masa depan, dan evaluasi intervensi. Jenis-jenis tes kognitif mengukur kemampuan intelektual atau tes IQ dan tes bakat. Tes non-kognitif mengukur kepribadian, minat, dan sikap. Tes proyektif menggunakan stimulus ambigu untuk mengungkap alam bawah sadar. Selanjutnya, dalam psikometri terdapat dua kerangka kerja utama yang digunakan mengevaluasi kualitas alat ukur atau tes: classical test theory atau CTT atau teori tes klasik, dan item response theory atau IRT yang sering disebut sebagai teori tes modern. Yang pertama, classical test theory. Teori ini berfokus pada skor total dari sebuah tes. Premis dasarnya adalah bahwa setiap skor yang diperoleh seseorang terdiri dari skor yang sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Selanjutnya, karakteristik utama. Analisis butir menggunakan tingkat kesukaran atau P dan daya pembeda atau D. Kelemahan: statistik butir sangat bergantung pada sampel. Misalnya, soal akan terlihat mudah jika diujikan pada kelompok tingkat.
Selain itu, skor murni seseorang bergantung pada tingkat kesulitan tes tersebut. Keunggulan, mudah dipahami, perhitungannya sederhana, dan tetap efektif untuk sampel kecil. Selanjutnya yang kedua, item response teori atau IRT. IRT tidak melihat tes secara keseluruhan, melainkan fokus pada hubungan antara tingkat kemampuan individu dengan peluang mereka menjawab benar pada butir soal tertentu. Karakteristik utama: invariansi parameter. Karakteristik soal tidak berubah meskipun diujikan pada kelompok yang berbeda. Begitu juga tingkat kemampuan peserta, tidak bergantung pada sulit atau mudahnya soal. Asumsi. Membutuhkan asumsi unidimensionalitas atau tes hanya mengukur satu kemampuan, dan local independence. Jawaban pada satu soal tidak mempengaruhi soal lain. Model IRT yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama PL Rathmore model hanya menghitung tingkat kesulitan soal. B. Yang kedua PL menghitung kesulitan atau B, dan daya pembeda. A. Yang ketiga PR menghitung kesulitan, daya pembeda dan faktor. Selanjutnya kita bisa lihat tabel ringkasan perbandingan. Baik, kita sudah lihat. Selanjutnya kita akan lihat kapan menggunakan keduanya. CTT masih sangat relevan digunakan dalam pengembangan kuesioner psikologi di lingkungan kampus atau organisasi kecil karena kemudahan pengelolaannya. IRT biasanya digunakan untuk ujian skala besar seperti TOEFL, UTBK, dan sertifikasi profesional yang membutuhkan bank soal luas dan sistem komputer adaptif testing, di mana tingkat kesulitan soal berikutnya menyesuaikan dengan kemampuan menjawab peserta sebelumnya. Selanjutnya, teori tes klasik atau classical test theory. CTT adalah model yang lebih tradisional dan telah digunakan sejak awal abad ke-20. Inti dari teori ini adalah asumsi bahwa skor yang diperoleh seseorang dalam sebuah tes atau observed score terdiri dari skor murni atau true score dan kesalahan pengukuran atau error. Persamaan dasar X sama dengan T tambah E. X sama dengan skor tampak, apa yang kita lihat di kertas. T, skor murni, kemampuan sebenarnya dari individu. E, galat atau error, faktor acak yang mempengaruhi skor. Karakteristik utama: berorientasi pada tes, analisis dilakukan pada level keseluruhan tes. Ketergantungan sampel, tingkat kesulitan soal sangat bergantung pada siapa yang mengerjakan tes. Jika kelompoknya pintar, soal akan terlihat mudah. 3. Reliabilitas, fokus pada konsistensi, skor melalui tes ulang atau konsistensi internal. Selanjutnya, teori tes modern atau item response. IRT dikembangkan untuk mengatasi kelemahan. Fokusnya bukan lagi pada total skor tes, melainkan pada hubungan antara kemampuan peserta dengan probabilitas
menjawab benar pada butir soal tertentu. Karakteristik utama beri orientasi pada butir. Analisis dilakukan pada level soal atau item. Setiap soal memiliki karakteristiknya sendiri yang tidak berubah siapapun yang mengerjakannya. Yang kedua, invariant parameter. Tingkat kesulitan soal tidak bergantung pada kelompok sampel atau independen terhadap sampel. Yang ketiga, skala kemampuan. Skor peserta dilaporkan dalam skala kemampuan. Biasanya berkisar antara 3 hingga plus 3, bukan sekedar jumlah benar. 3 parameter utama dalam IRT. Daya pembeda. Sejauh mana soal bisa membedakan orang yang mampu dan tidak mampu. Tingkat kesulitan. B. Titik di mana seseorang memiliki peluang 50% untuk menjawab benar. Faktor tebakan. C. Probabilitas. Menjawab benar hanya dengan menebak, sering pada soal pilihan ganda.